Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik. Hari ini insya Allah kita akan membahas materi IPA tema 8 kelas 6. Sebelumnya, silakan berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan karuniakanlah pemahaman kepadaku. Mari kita simak salah satu ayat Al-Quran berikut. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jadi kakak-kakak, ketika kita memperhatikan segala sesuatu di sekeliling kita termasuk pergantian malam dan siang, disitulah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Dan Allah mengatakan tanda-tanda kebesaran Allah itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang berakal. Hari ini akan kita bahas mengapa ada siang dan ada malam, dan apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam, ataukah bumi atau matahari yang bergerak. Untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang rotasi bumi. Jadi gerakan bumi itu ada dua. Yang pertama yaitu rotasi bumi. Apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Bumi melakukan rotasi selama 23 jam, 56 menit, dan 4 detik, atau setara dengan 24 jam. Maka sehari semalam itu berjangka waktu 24 jam. Bumi melakukan rotasi dari arah barat dan ke timur. Maka kita akan melihat matahari itu terbit di timur dan terbenam di barat. Bumi melakukan rotasi dengan kemiringan 23,5 derajat terhadap bidang ekliptika. Apa itu bidang ekliptika? Seperti kita ketahui, bumi itu juga melakukan revolusi atau berputar mengelilingi matahari. Nah, perputaran bumi mengelilingi matahari itu mengelilingi dalam garis edar yang disebut orbit. Nah, ekliptika itu adalah bidang datar orbit bumi. Nah, ternyata bumi itu berputar tidak tegak lurus terhadap bidang ekliptika tetapi miring 23,5 derajat terhadap bidang ekliptika. Allah menciptakan seperti itu tentu saja ada maksudnya. Dan kita akan lihat apa pengaruhnya 23,5 derajat itu terhadap keadaan di bumi. Yang pertama, akibat rotasi bumi itu yang pertama adalah pergantian siang dan malam. Yang kedua, gerak semu harian. Yang ketiga, perbedaan waktu. Dan yang keempat, perbedaan percepatan gravitasi. Akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, pergantian siang dan malam. Jadi, bumi yang berputar menyebabkan adanya bagian bumi yang terkena sinar matahari, ya, dan ada bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari atau membelakangi matahari. Bagian bumi yang terkena matahari ini, sinar matahari ini, mengalami siang, dan sebaliknya, bagian bumi yang membelakangi matahari ini mengalami malam. Dan selalu terjadi pergantian karena terjadi rotasi itu ya. Nah, seperti itu. Jadi, bagian belahan bumi yang di sebelah timur ya, seperti kita di Papua akan lebih dulu menerima sinar matahari. Makanya kita lebih dahulu pagi dibandingkan bagian sebelah barat, misalnya ke arah Jawa, Sumatera, dan selanjutnya. Kemudian akibat rotasi bumi juga, yang kedua adalah gerak semu harian matahari. Apa itu gerak semu? Semu itu kan artinya tidak nyata, artinya tidak benar-benar terjadi. Maka gerak semu harian matahari adalah matahari itu tampak seolah-olah terbit di timur dan terbenam di barat. Padahal kan bukan seperti itu yang terjadi, tetapi yang terjadi adalah bumi berotasi atau berputar sehingga terlihat matahari itu terbit di timur dan terbenam di barat.
Kemudian yang ketiga, akibat rotasi bumi terjadilah perbedaan waktu. Bumi ini mempunyai 24 zona waktu. Bumi dibagi dengan garis vertikal imajiner. Imajiner itu artinya garis khayal ya, berarti tidak nyata. Ini garis yang dibuat dan tidak benar-benar ada, yang disebut garis bujur. Ada dua garis imajiner ya, ada garis bujur, ada garis lintang. Nah, setiap 15 derajat bujur terdapat perbedaan waktu 1 jam. Dan di Indonesia mempunyai 3 zona waktu. Ya, kita lihat di sini dia terbagi menjadi 3. Dan tadi katanya setiap 15 derajat akan terdapat perbedaan 1 jam. Jadi di bagian timur dengan bagian tengah akan berbeda 1 jam. Bagian timur dengan bagian barat beda 2 jam. Ya. Nah, jadi Indonesia mempunyai 3 zona waktu apa saja? Yaitu WIB, waktu Indonesia Barat, kemudian WITA atau waktu Indonesia Tengah, dan WIT atau WIT, waktu Indonesia Timur. Kemudian keempat, akibat yang di rotasi bumi adalah perbedaan percepatan gravitasi. Nah, akibat rotasi bumi, bumi tidak sepenuhnya berbentuk bulat ya, karena dia berputar dengan kencang. Akhirnya bagian kutub-kutubnya ini menjadi pipih atau pepat ya. Nah, jarak antara ke inti bumi itu di berbagai tempat akhirnya berbeda. Kita lihat di bagian khatulistiwa akan berada lebih jauh dari inti bumi, sedangkan di bagian kutub akan lebih dekat. Semakin jauh dari inti bumi, maka percepatan gravitasinya semakin kecil, sedangkan semakin dekat dengan inti bumi, maka percepatan gravitasi akan semakin besar. Apa akibatnya? Maka benda yang bermassa sama atau kalau kita membawa berat mempunyai benda yang sama ya, sama bukan berat ya. Kalau berat itu perkalian antara massa dengan gravitasi, nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di SMP. Nah, ketika kita mempunyai berat yang bermassa sama dibawa di khatulistiwa dengan di kutub, beratnya itu akan berbeda. Selanjutnya, gerakan kedua dari bumi. Yang pertama tadi revolusi, yang kedua adalah rotasi, yang kedua adalah revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, ini yang disebut garis orbit ya, yang warna biru ini. Ini garisnya sebenarnya nggak ada, tapi imajiner saja tadi. Dan bidang orbitnya ini tidak bulat, melainkan elips atau lonjong ya. Makanya ada bagian yang lebih dekat dan lebih jauh dari matahari. Ketika matahari itu ada ketika bumi sangat dekat dengan matahari dan bumi jauh dari matahari. Nah, bumi ini melakukan revolusi selama 365 1/4 hari atau 365,25 hari sama saja. Nah, itu adalah waktu atau kala revolusi bumi mengelilingi matahari. Apa yang diakibatkan oleh revolusi bumi? Yang pertama tentu saja perubahan musim, yang kedua gerakan semu tahunan, yang ketiga perbedaan lama waktu siang dan malam, yang keempat ditetapkannya kalender Masehi. Kita akan bahas kembali satu-satu. Yang pertama adalah perubahan musim. Bumi yang melakukan revolusi dengan kemiringan 23,5 derajat itu, makanya akan menyebabkan bagian yang terkena sinar matahari lebih banyak di belahan bumi selatan dan utara sepanjang tahun itu bergantian. Jadi terkadang karena miring seperti ini ya, miring, maka bagian yang terkena sinar matahari akan lebih banyak di bagian sini biasanya. Tapi kalau ketika di bagian sini, dia akan lebih sedikit terkena sinar matahari. Maka belahan bumi utara dan selatan ini selalu mengalami perubahan musim. Nah, jadi belahan bumi yang menerima sinar matahari lebih banyak akan mengalami musim panas, sedangkan belahan bumi yang sedikit menerima sinar matahari akan mengalami musim dingin. Nah, terdapat 4 musim di belahan bumi utara dan selatan ya, yaitu musim panas, musim gugur, musim salju atau musim dingin, dan musim semi. Oke, kita lanjut. Gerak semu tahunan matahari.
Jadi akibat yang kedua adalah gerak semu tahunan matahari. Jadi seperti yang kita tahu tadi, gerak semu itu kan gerak tidak nyata. Jadi terlihat seolah-olah. Jadi seolah-olah karena revolusi bumi itu menyebabkan matahari itu bergeser sedikit ke arah utara atau ke arah selatan ya. Di tanggal-tanggal tertentu atau di jangka waktu tertentu, misalnya dari 22 Desember sampai 21 Juli, itu matahari itu akan berada di sebelah selatan, akan bergeser ke arah selatan walaupun berputarnya tetap dari bumi tetap berputar dari barat dan ke timur dan terlihat matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, tetapi dia akan bergeser letaknya, tidak tepat berada di atas kepala, tetapi akan bergeser ke arah selatan atau utara sedikit di tanggal-tanggal ini. Oke, selanjutnya yang ketiga, perbedaan lama waktu siang dan malam. Nah, ini sama tadi ada hubungannya dengan musim tadi ya. Karena bumi itu tidak tegak lurus, melainkan miring 23,5 derajat. Maka dari tanggal 21 Maret sampai 23 September, kutub utara akan mengalami siang lebih lama. Jadi, kalau puasa di bulan ini, di bulan bumi utara itu akan lebih lama sampai waktu berbukanya. Bahkan kalau di bagian kutubnya itu bahkan bisa-bisa hanya 1 jam saja malamnya gitu ya, bisa-bisa. Dan di kutub selatan mengalami malam lebih lama ya, sebaliknya ya, kalau di utara mengalami siang lebih lama, maka sebaliknya di selatan mengalami malam lebih lama. Kemudian di tanggal 23 September sampai 21 Maret, nah kutub gantian ini, kutub selatan mengalami siang lebih lama dan kutub utara mengalami malam lebih lama. Jadi di kutub selatan pastinya sedang musim panas dan di kutub utara akan mengalami musim dingin. Dan ada saat ya, 2 tanggal saja ya, yaitu tanggal 21 Maret dan 23 September itu lama siang dan malam di kedua belahan itu sama. Oke, kemudian yang keempat yaitu penetapan kalender Masehi. Jadi, revolusi bumi ini menjadi dasar penetapan kalender Masehi karena satu kali revolusi bumi membutuhkan 365 1/4 hari, maka 1 tahun Masehi itu berjumlah 365 hari ya. 12 bulan itu dari Januari sampai Desember ada 365 hari. Kan ada bulan yang 31, ada yang 28 atau 29, kemudian 30, itu dijumlahkan semua rata-rata menjadi 365 hari. Lalu kemanakah seperempat hari yang ini? Ya, seperempat hari ini akan dijumlahkan ya sampai 4 kali. 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 menjadi 1 hari. Nah, 1 hari itu ditambahkan di bulan Februari. Maka kalian akan menemukan kalender yang bulan Februarinya hanya 28 hari dan ada kalender yang tahun yang bulan Februarinya 2 sampai 29 ya. Jadi tanggal 29 Februari itu hanya muncul setiap 4 tahun sekali ya. Karena seperempat ini dijumlahkan sampai 4 kali, sampai 4 tahun ya, baru dapat 1 hari. Nah, itu nama tahun itu adalah tahun Kabisat. Jadi, seperempat hari ini akan menjadi 1 hari di tahun Kabisat. Jadi, bulan Februarinya menjadi berjumlah 29 hari. Oke, seperti itu saja penyampaian pertama tentang rotasi dan revolusi bumi serta akibatnya bagi kehidupan di bumi. Kita akan berlanjut ke materi IPA selanjutnya di pertemuan selanjutnya tentu saja ya. Maka jangan bosan-bosan untuk mengikuti pembelajaran dari Ustadz. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Jika ada pertanyaan bisa didiskusikan di kolom feedback dan kalian boleh bertanya apapun di situ dan insya Allah Ustadz akan balas. Dan jangan lupa membuat 1 atau 2 kesimpulan kalian tentang materi hari ini di kolom feedback. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.